Di budaya, namo budaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan pagi ini kita akan bersama-sama membawakan doa peringatan 3 tahun wafatnya Ibu almarhumah Ibu Mai Tineke Nuryadi. Apabila dalam jangka waktu 3 tahun atau 1000 hari arwah beliau belum terkondisi, belum terlahir di alam surga bahagia sesuai dengan harapan keluarga dan harapan kita semua, pembawaan doa-doa ini dan juga persembahan makanan-makanan yang terpilih sebagai ungkapan rasa bakti dan rasa hormat seorang anak kepada orang tua yang telah tiada, segera mengkondisikan arwah beliau untuk menikmati kebahagiaan, kedamaian dan ketentraman di alam yang sedang ditempatinya. Dan setelah terlahir di alam surgawi selalu memberikan doa restunya kepada keluarga yang ditinggalkan, anak-anak beliau, untuk selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidup, dalam pekerjaan, dalam karya maupun keharmonisan rumah tangga. Marilah dengan penuh bakti dan hormat kita bawakan doa peringatan ini dengan membawakan doa-doa, semoga nantinya berguna dan bermanfaat bagi arwah beliau dan juga berguna bagi keluarga yang ditinggalkan. Untuk mengawali pembawaan doa, marilah kita bangkit berdiri di hadapan meja leluhur. Kita menghormat dengan menundukkan setengah badan sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Buku puja baktinya dibuka halaman 3, pujian air suci, halaman 3. Yang cedek Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, Amitabha Buddha yang terutama, menolong almarhumah lahir di tanah suci pada tingkat 9 dengan kebajikan yang luar biasa. Kini aku berlindung sepenuh hati, bertobat atas kesalahan yang dilakukan pikiran, ucapan, dan perbuatan,
Setiap ada kebajikan yang terkumpul, dengan tulus kulimpahkan jasanya. Semoga bersama umat sedharma selalu mendapat berkah mulia. Menjelang meninggal alam surga Sukawati dengan jelas nampak di mata. Bersemangat saat melihat dan mendengar, bersama-sama lahir di surga Sukawati. Bertemu Buddha dapat hentikan samsara, seperti Buddha menolong semuanya, memutuskan semua kilesa, derita, loba, dosa, moha, dengan belajar dhamma yang tiada tara, bertekad menolong semua makhluk, dan bertekad mencapai Buddha marga. Alam semesta ada batasnya, namun tekadku tak ada taranya. Semua makhluk berjiwa maupun tidak, bersama-sama sempurnakan semua kebijaksanaan para Buddha di 10 penjuru di 3 masa. Semua bodhisattva mahasatwa, semua bodhisattva mahasatwa, maha prajna paramita. 68 titik-titik kita isi dengan nama beliau. 68 kita baca bahasa Indonesianya. Semua jasa pahala kami dari pembacaan sutra suci ini dilimpahkan untuk almarhumah Ibu Maiteneke Nuryati. Semoga dengan bantuan kekuatan welas asih Triratna dapat mengurangi menghilangkan perilaku tidak baik 3 kilesa almarhumah, bebas dari penderitaan tumiba lahir di alam samsara, terlahir di tanah suci surga Sukawati di sebelah barat, lahir dari bunga teratai tamparan tubuh yang agung, bertemu dengan Buddha mendapat ajaran mulia mencapai kesempurnaan. 70 kita baca bersama-sama Maikrar Suci 18 Amitabha Buddha. Jika aku telah mencapai Anuttara Samya Sambuddhi, makhluk-makhluk yang berada dalam 10 penjuru alam ada melakukan kebajikan 6 paramita, mengulang-ulang namaku siang dan malam dengan batin terpusat, ingin terlahir di tanah suciku saat meninggal dunia. Aku dengan para bodhisattva akan menjemputnya dalam seketika dapat terlahir di tanah suciku surga Sukawati. Bila tidak, maka biarlah aku tidak mencapai Anuttara Samya Sambuddhi. 55 dan 56, 55 dan 56. Mohon berdiri. Amikara Santi Bye.
Silakan duduk, bukunya dikumpulkan, tangannya di depan dada, merangkapkan kedua tangan atau beranggali. Tangannya di depan dada atau merangkapkan kedua tangan. Di saat kita bersama-sama mendoakan, memperingati wafatnya Ibu almarhumah yang ketiga tahun, Mai Tinike Nuryati, apabila arwah beliau belum menempati alam yang berbahagia, alam surgawi, semoga Buddha Amitabha yang bertakhta sebelah barat dan para sucinya segera menjemput arwah beliau dan menempatkan di alam surga sucinya, dan memberikan keikhlasan, ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkan. Bapak Ibu menirukan apa yang saya ucapkan dengan penuh penghayatan dan keyakinan kepada Buddha Amitabha sambil mendengarkan doa kelahiran kembali. Salam cinta kasih Buddha Amitabha dan mengingat budi ayah bunda. Namo rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Semoga Anda bertekad ingin lahir di tanah suci sebelah barat. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Semoga engkau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha. Semoga engkau dapat terlahir di surga Sukawati. Amitabha Buddha memberkatimu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Mengingat budi ayah
kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin-rajin agama, sucikan hati dan pikiranku, selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda, membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang dalam setiap kehidupan, menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda, kebahagiaan tak terhingga. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Marilah kita sejenak dalam sikap hening, sikap merenung. Kita akan bersama-sama mendengarkan penjelasan Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat mempersembahkan sajian makanan yang ditujukan untuk orang tua yang telah tiada atau leluhur keluarga. Sikap hening, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Setelah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau, sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian, keluarga Ibu almarhumah Ibu Maitinike Nuryati. Saya sering mendapat pertanyaan-pertanyaan dari keluarga-keluarga yang berduka, yang sedang ditinggal kematian oleh anggota keluarga, tentang mimpi-mimpi
ada yang keluarga yang ditinggalkan dikasih mimpi yang meninggal, kemudian ada tadi dari tetangga yang dikasih mimpi tentang orang tuanya yang telah meninggal, pesan ini pesan itu. Apa yang baru kita dengar tadi itu juga sebuah riwayat di masa kehidupan Sang Buddha, itu bukan mimpi. Jadi jawaban Sang Buddha ketika ada seorang raja namanya Raja Bimbisara, itu pada malam hari itu ketakutan karena di rumahnya itu ada suara-suara yang aneh, ya. Kemudian suara-suara yang aneh yang menakutkan pada malam hari. Karena raja ketakutan tidak bisa tidur dengan tenang nyaman, kemudian dia penasaran bertemu dengan Sang Buddha. Mungkin Sang Buddha bisa menjawab teka-teki apa pada malam hari kok di istana yang saya tinggal itu ada suara-suara tapi tidak ada wujudnya. Kemudian Sang Buddha dengan kewaskitaannya, penglihatannya bisa melihat bahwa suara-suara yang aneh di istana tadi adalah suara arwah-arwah leluhur-leluhur Raja Bimbisara yang menunggu pelimpahan jasa. Jadi pada satu ketika raja ini mengadakan pesta makan-makan di istana, namun lupa ingat leluhur-leluhur yang telah tiada melimpahkan jasa kebajikan yang didapat dari pesta ini untuk leluhur-leluhur yang telah tiada. Akibatnya leluhur-leluhur yang tiada yang sudah datang ke istana karena memang tidak kelihatan, itu kecewa dan marah. Kenapa saya sudah sekian lama menunggu doa, menunggu pelimpahan jasa dari anakku, dari kerabatku yang masih hidup, kok ternyata tidak dilimpahkan. Tentunya yang merasa kecewa dan marah bukan arwah saja, kita pun orang biasa saja ya, pasti juga akan marah. Sudah menunggu sekian lama di situ, ada pesta-pesta, saya kok tak diberi apa-apa ya. Kemudian atas petunjuk Sang Buddha, coba kamu mengadakan kebaikan-kebaikan lagi, dan kebaikan yang kamu lakukan itu jasa kebaikannya, pahala kebajikannya dilimpahkan untuk leluhurmu yang telah tiada. Betul, raja pun mengadakan perjamuan lagi, kebaikan dari perjamuan ini dilimpahkan untuk leluhur-leluhur yang telah tiada. Sejak saat itulah suara-suara tadi tidak ada lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, seseorang yang meninggal tidak otomatis mereka bisa langsung berada di alam ketenangan, alam kebahagiaan. Ada beberapa leluhur-leluhur kita yang karena akibat dari karma-karma yang diperbuat semasa hidupnya itu tidak terlahir di alam kebahagiaan, namun alam-alam penderitaan. Sudah pasti di alam-alam penderitaan yang paling utama diingat untuk melepaskan diri dari penderitaannya, pergi ke rumah yang dulu dihuninya, ke kerabat-kerabat yang dulu dihuninya untuk minta bantuan, minta tolong. Minta tolong ini ada dalam beberapa versi, beberapa penjelasan tentang arwah minta tolong ke keluarga ini bukan saja di dalam agama Buddha. Di tempat-tempat agama lain pun juga saya sering mendengar. Bahkan ada hari khusus ya, ada diceritakan ada hari khusus itu arwah datang ke keluarga minta doa dari kerabat yang ditinggalkan untuk mengirim doa, dan pahala dari mengirim doa itu limpahkan kepada leluhur-leluhur. Di kalangan umat Buddha maupun dalam tradisi Tionghoa, India maupun orang Jawa ya, sebagai rasa sujud dan bakti dan simpati kepada leluhur-leluhur yang telah tiada, yaitu mempersembahkan sajian makanan-makanan ya, makanan-makanan seperti ini sebagai bentuk bakti. Kalau leluhur saat yang ditempati saat ini sedang kekurangan makan atau kelaparan, ini bisa membantu. Loh, kenapa kalau mereka dimakan kok tidak berkurang, tidak ada sama sekali ya? Ada yang mempercayai bahwa saripati dari makanan-makanan ini diserap oleh leluhur yang telah tiada. Maka kalau Bapak Ibu niteni ya, atau mencoba sebelum dipersembahkan,
nanti setelah dipersembahkan rasanya sudah beda. Ya, ada yang mengatakan hambar atau anyep karena saripatinya sudah diserap. Ya. Ada lagi yang mempercayai ya bekas makanan-makanan leluhur ini itu cepat basi. Ya karena bekas ya, karena saripatinya sudah diserap cepat basi. Ya. Namun di dalam agama Buddha diberi penjelasan ya bahwa makanan-makanan ini berguna dan bermanfaat bagi leluhur ya, lepas dari saripati ya dan cepat basi tadi, yang berguna adalah nilai kebaikan yang diperbuat oleh keluarga yang ditinggalkan ini, pahala kebaikan yang diperbuat atas nama leluhur ini yang berguna dan bermanfaat bagi leluhur yang telah tiada. Misalnya saja makanan ini atau bapak itu melakukan perbuatan-perbuatan lain dengan mengatakan kulimpahkan kebaikanku ya atas nama leluhur yang telah tiada, semoga berbahagia di alam sana. Kalau seandainya orang tua di alam sana kekurangan makan, dengan berdana makan orang tua di alam sana pun akan mendapatkan makanan. Kalau di dunia ini berdana pakaian, leluhur kita yang di sana telanjang atau tidak punya pakaian akan mendapatkan pakaian. Kalau di sana ya itu kekurangan uang, nah di sini pun juga berdana uang dan lain sebagainya. Kemudian juga kita melatih leluhur untuk memperoleh kebijaksanaan. Dengan apa? Dengan membaca kitab-kitab suci. Jasa kebaikan dari membaca kitab suci ini dilimpahkan untuk leluhur-leluhur yang telah tiada. Semoga di alam sana mendapatkan kebijaksanaan pencerahan. Ya, jadi ada dua versi di kalangan umat Buddha. Sang Buddha pernah pergi ke salah satu surga mengajarkan abhidhamma, dhamma yang tertinggi kepada ibunya untuk mencolek pencerahan. Kemudian dalam cerita Moggallana, Biku Moggallana mempersembahkan makanan ibunya di alam penderitaan yang sedang kelaparan. Setelah mendapatkan kiriman makanan ya, jasa kebajikan dari berbuat kebaikan melalui makanan, orang tuanya di alam penderitaan pun juga terpuaskan, tidak menderita lagi. Demikian pula Bapak Ibu Saudara sekalian, semangat yang sama apabila leluhur-leluhur saat ini yang kita doakan, terutama Ibu almarhumah Ibu Maitineke Nuryadi di sana kesulitan mendapatkan makanan maupun pahala-pahala yang lain. Semoga rasa bakti yang tinggi dari keluarga yang ditinggalkan ini betul-betul memuaskan, melegakan arwah Ibu almarhumah untuk segera telahir di alam bahagia, alam surgawi. Dan juga setelah di alam bahagia memberikan doa restu kepada keluarga yang ditinggalkan untuk selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidup, dalam pekerjaan, dalam karya, dalam keharmonisan rumah tangga. Kita ucapkan selamat jalan, semoga setelah kita doakan 3 tahun wafat ini, Ibu almarhumah benar-benar mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri rangkaian pembawaan doa dengan menghormat, dengan mendudukkan setengah badan sebanyak 3 kali di hadapan altar leluhur. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga.